Penguatan organisasi dalam rangka peningkatan kinerja pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Internalisasi hasil komitmen budaya kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan dan evaluasi penerapan budaya kerja, memiliki 4 nilai budaya kerja yang disepakati bersama, terdiri dari profesionalisme yang dimana seluruh pegawai berkomitmen untuk bekerja dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab serta komitmen yang tinggi. Kemudian integritas, seluruh pegawai berkomitmen harus konsisten dan berpegang tangguh pada kejujuran dan kebenaran antara tindakan seseorang dengan nilai, keyakinan, dan prinsip. Satu kata dengan perbuatan dapat dipercaya karena yang menjadi ucapannya juga menjadi tindakannya. Selanjutnya yaitu sinergi, berkomitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif, serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu inovatif. Seluruh pegawai harus memiliki gagasan atau ide kreatif orisinal atau adaptasi, modifikasi, perbaikan yang dapat diimplementasikan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Budaya kerja yang ada telah disepakati bersama akan terimplementasikan pada semua ASN dan non-ASN Biro Perekonomian dengan semangat kerja yang terus meningkat dan menjunjung nilai-nilai budaya kerja yang ada. Nilai budaya kerja ini telah tersinergi dan tersarikan sesuai himbauan Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi pada tanggal 27 Juli 2021 dalam meluncurkan core values berakhlak dengan branding Bangga Melayani Bangsa. Dengan semangat budaya kerja yang berprinsip dan berakhlak, dengan bangga melayani bangsa, Biro Perekonomian di bawah kepemimpinan Bapak Haji Iwan Darmawan AKMM di 107 hari kerjanya telah melaksanakan yang pertama pada bagian kebijakan perekonomian pada bab ketatausahaan Biro, yang pertama pelayanan publik yang dimana meluncurkan hasil agen perubahan dengan pembuatan website Biro. Yang kedua, keorganisasian Biro telah menyelesaikan kegiatan penataan dan pemenuhan kebutuhan pegawai lingkup Biro Perekonomian dengan telah menyelesaikan pembuatan analisa jabatan dan analisa beban kerja lingkup Biro Perekonomian. Kemudian, capacity building, penyusunan manajemen resiko Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2022 dan 2023. Capacity building, penyiapan program prioritas Biro Perekonomian tahun anggaran 2023, melaksanakan survei kepuasan masyarakat atau laporan hasil SKM Biro tahun 2022, membuat laporan analisis budaya kerja atau dokumen budaya kerja tahun 2022, dan lain-lainnya. Kemudian di bab kebijakan ekonomi makro, yang pertama, koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi ada High Level Meeting TPID Provinsi Kalimantan Timur, penyusunan roadmap TPID 2022 hingga 2024, kemudian rapat koordinasi untuk pengendalian inflasi. Yang kedua, koordinasi dalam rangka pengawasan pupuk dan pestisida. Rapat koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kalimantan Timur, koordinasi dalam rangka penetapan SK alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dan realokasi pupuk bersubsidi Provinsi Kalimantan Timur 2022 dan lain-lainnya. Kemudian di bab kebijakan ekonomi mikro, yang pertama, koordinasi dan sinkronisasi data bidang usaha kecil menengah. Yang kedua, rapat koordinasi fasilitasi kebijakan analisis ekonomi mikro, yang dimana ada rapat persiapan pelaksanaan rakor fasilitasi kebijakan analisis ekonomi mikro, rapat finalisasi pelaksanaan rakor fasilitasi kebijakan analisis ekonomi mikro, dan rapat koordinasi fasilitasi kebijakan analisis ekonomi mikro dan lain-lainnya. Selanjutnya, pada bagian sumber daya alam yang dimana bab pertama, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan sektor pertanian.
dengan meliputi Focus Group Discussion atau FGD bidang ekonomi dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku di Provinsi Kalimantan Timur. Dan juga fasilitasi penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 526-K568-2022 tentang pembentukan tata kelola pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian pada bab koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan sektor kehutanan meliputi Focus Group Discussion atau FGD, penyusunan perencanaan dan penganggaran dalam rangka implementasi program FCP-FCF di Provinsi Kalimantan Timur. Focus Group Discussion, tagging sub kegiatan di Kabupaten Kota tahun 2023 dalam rangka persiapan penyaluran manfaat program FCP-FCF. Focus Group Discussion dengan pembahasan Work Plan Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund atau FCP-FCF dan lain-lainnya. Kemudian pada bab koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan sektor kelautan dan perikanan meliputi yang pertama, Focus Group Discussion, pengelolaan kawasan pesisir dan mangrove dalam mendukung program penurunan emisi di Kalimantan Timur. Kemudian, fasilitasi penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 523/K404/2022 tentang pembentukan kelompok kerja kawasan konservasi Teluk Balikpapan di wilayah Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan fasilitasi penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 523/K424/2022 tentang pembentukan kelompok kerja kawasan konservasi di perairan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, serta masih banyak lainnya. Selanjutnya pada bab koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup. Yang pertama, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan sektor pertambangan meliputi sosialisasi participating interest pada wilayah kerja migas oleh Satgas PI, fasilitasi usulan luas KBAK Sangkulirang Mangkalihat, FGD manajemen resiko pada sektor pertambangan, dan lain-lainnya. Yang kedua, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan sektor lingkungan hidup meliputi penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 27 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 9 tahun 2017 tentang pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim, penetapan sempadan danau Kaskade Mahakam, penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Dan yang ketiga, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan bidang energi dan air. Yang pertama, fasilitasi perizinan dan non-perizinan bidang energi dan air meliputi wilayah usaha PT Karyangau Power, wilayah usaha PT Kutai Refinery Nusantara, dan perizinan penggunaan air bawah tanah PT Senior Group. Yang kedua, koordinasi vertikal dan horizontal meliputi fasilitasi kerjasama wilayah usaha PT Kayan Hidroenergi dan PT Bumi Mas Argo ke Ditjen Ketenagalistrikan. Fasilitasi kerjasama wilayah usaha PT Kayan Hidroenergi dan PT Bumi Mas Argo di Kabupaten Kutim bersama Pemkab Kutip. Serta fasilitasi program listrik desa di Kalimantan Timur. Dan yang ketiga, monitoring dan evaluasi bidang energi dan air meliputi PLTBG Pasir, rencana penerapan PLTS Desa Mului, dan PLTBG Kutim PT Bumi Mas Argo atau PT BMA. Selanjutnya pada bagian BUMD dan BLUD. Yang pertama pada bab koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah, jasa keuangan, dan aneka usaha meliputi sosialisasi pengendalian gratifikasi dan pengelolaan BUMD yang baik di lingkungan BUMD Provinsi Kalimantan Timur.
optimalisasi pelayanan publik dan pendapatan asli daerah melalui BUMD di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya di bab kedua, koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD air minum, limbah, dan sanitasi meliputi koordinasi dalam penentuan tarif batas atas dan batas bawah air minum seperti rapat penyusunan tarif bersama PD Perpamsi, rapat penetapan tarif bersama gubernur, sekretaris daerah, evaluasi pelaksanaan keputusan gubernur terkait penetapan tarif batas atas dan batas bawah air minum. Dan yang ketiga, koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BLUD meliputi koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BLUD seperti sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan BLUD bidang kesehatan, sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan BLUD bidang pendidikan atau SMK, evaluasi pelaksanaan pasca dan pra-BLUD, dan masih banyak lainnya dalam waktu 107 hari kepemimpinan Bapak Iwan Darmawan telah merumuskan dari seluruh kegiatan-kegiatan di Biro Perekonomian yang menjadi perhatian khusus. Daftar pekerjaan perhatian khusus Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan uraian kegiatan yang pertama, kawasan ekonomi khusus Maloi Batuta Trans Kalimantan berupa peningkatan dari anak perusahaan menjadi BUMD, kelembagaan, aset, dan infrastruktur. Yang kedua, penyelesaian akselerasi pengelolaan PI 10%. Kemudian yang ketiga, penugasan BUMD dalam rangka pengendalian inflasi berupa Pergub Penugasan BUMD, anggaran, serta program kerja. Yang keempat, penyelesaian permasalahan Perusda atau penyesuaian perubahan status revisi Perda BUMD. Dan yang kelima, program FCPF di Provinsi Kalimantan Timur. Dana tahun anggaran 2022 sebesar 6.287.126.000 terrealisasikan sebesar 5.401.399.342 rupiah atau 85,91% dan realisasi fisik 86%. Lalu pada akhir tahun 2022 pada tanggal 13 Desember, Bapak Haji Iwan Darmawan AKMM selaku Kepala Biro Perekonomian beserta seluruh pegawai ASN dan non-ASN Biro Perekonomian telah melakukan kunjungan ke Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pembelajaran sekaligus menyusun program kegiatan tahun 2023.
Sekitar 39 pekerjaan dan kegiatan-kegiatan lainnya sebagai penunjang program kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 yang akan dilaksanakan di beberapa kota. Berikut data daftar pekerjaan tahun anggaran 2023. Capacity Building Biro Perekonomian, belanja modal komputer atau TU, rapat koordinasi perekonomian, rapat koordinasi KPPP atau kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida, rapat koordinasi atau consignering TPID, high level meeting atau kegiatan pengendalian inflasi daerah, kegiatan pengendalian inflasi daerah, kegiatan pengawasan BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg, koordinasi dan konsultasi dalam rangka fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro, website Biro Perekonomian, rapat koordinasi kebijakan ekonomi mikro, FGD kebijakan ekonomi mikro, belanja modal komputer atau mikro, rapat koordinasi PENAS KTNA, rapat koordinasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, belanja modal komputer atau PKKP, kegiatan penurutan emisi atau FCP-FCF, pengembangan industri hulu migas atau PI 10%, kegiatan sektor pertambangan, kegiatan sektor lingkungan hidup, belanja modal komputer atau PLH, kegiatan sektor energi, kegiatan sektor air, belanja modal komputer atau EA, sosialisasi pengelolaan BUMD, evaluasi BUMD, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD, jasa keuangan dan aneka usaha, rancangan pergub dan perubahan perda BUMD, pendirian BUMD, pembuatan aplikasi BUMD, belanja modal komputer dan alat rumah tangga atau BUMD JKAU, rapat koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah air minum, limbah, dan sanitasi, rapat koordinasi kebijakan pengelolaan BUMD air minum, limbah, dan sanitasi, rapat koordinasi penentuan tarif batas atas dan tarif batas bawah BUMD air minum, rapat koordinasi perundam se-Kalimantan Timur, belanja modal komputer atau BUMD AMLS, evaluasi BLUD, pengelolaan BLUD, dan belanja modal komputer atau BLUD. Bismillah-bilillah, semangat dan selamat bekerja dengan berbudaya kerja berprinsip, profesional, integritas, sinergi, dan inovatif. Sukses dan berkah selalu bersama Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Bapak Haji Iwan Darmawan, AKMM.